Mau nggak mau, suka nggak suka, olahraga itu sangat berperan penting dalam meningkatkan metabolisme. Secara garis besar, manusia itu terdiri dari 3 jenis tipe tubuh ya, tipe body ya. Sobat-sobat sehat, ada pilihan untuk nggak begadang, lebih baik nggak usah begadang. Kenapa kok gitu? Karena tubuh itu punya jam tidur. Kita punya yang namanya hormon melatonin, kalau pernah tahu. Melatonin itu apa? Melatonin itu hormon ngantuk, hormon tidur. Tidak nyeri, cepat sembuh di rumah sunat Surabaya. Halo Sobat Sehat, nah ketemu lagi di podcast Dr. Go. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 1 minggu langsung fit. Gimana ya caranya? Nah, kali ini kita akan kedatangan oleh narasumber kita yaitu Dr. Teddy. Ya, halo. Perkenalkan saya Dr. Teddy. Sehari-harinya saya praktek di klinik saya sendiri, tempatnya di Northwest Boulevard. Sebelum-sebelumnya pengalaman saya ada di dunia emergensi di rumah sakit pemerintahan kota selama kurang lebih 5 tahun dan mendalami kasus-kasus sport injury beserta bagaimana untuk mengatur hidup supaya lebih sehat dan lebih fit. Ya, wah mantap sekali dok. Dari badannya aja udah kelihatan ya, sangat fit, sangat sehat. Nah, dok, ini kan kita kali ini akan membahas tentang gimana cara hidup sehat, gimana cara fit. Akhir-akhir ini kan banyak sekali anak-anak, bahkan saya sendiri itu barusan kena flu, demam, batuk gak kunjung sembuh. Nah itu bagaimana sih dok supaya fit? Tapi sebelumnya saya ingin tahu yang dimaksud fit itu seperti apa menurut Dr. Teddy? Kalau menurut saya kita harus bisa membedakan terlihat fit dan benar-benar fit. Fit dalam arti metabolisme terjaga, antibodi cukup, karena yang namanya orang terserang penyakit itu walaupun ada serangan dari luar, tapi juga mengingat kita punya benteng pertahanan pribadi, yaitu antibodi. Bagaimana cara meningkatkan antibodi? Tentunya dengan pertama, metabolisme harus terjaga. Kedua ya, dengan metabolisme yang cukup bagus, otomatis antibodi akan lebih kuat dalam menghalang virus dan bakteri. Nah, ngomong-ngomong tentang metabolisme nih, untuk metabolisme yang seperti apa yang bisa membantu untuk menghancurkan virus atau bakteri, atau bagaimana cara mengolah supaya metabolisme kita ini bisa bagus? Bicara metabolisme itu memang terdiri dari banyak faktor ya. Tapi kita mikirnya yang simpel dulu. Pertama, metabolisme tubuh itu didukung oleh nutrisi yang bagus, itu salah satunya yang proteinnya tinggi dengan cara makan yang tinggi protein. Yang paling efektif memang untuk saat ini protein hewani, dok. Sekarang ada orang yang vegetarian. Pengecualian orang vegetarian bisa diganti dengan protein nabati. Sekarang banyak sekali pilihannya. Tapi kalau kita nggak vegetarian, protein hewani itu mutlak untuk menambah pertama protein, kemudian protein akan menambah leukosit ya, atau pertama jelas darah, tapi yang untuk menghalau virus dan bakteri atau penjamur jelas leukosit ya, sel darah putih. Kalau sel darah putih kita cukup, sel darah putih saya analogikan seperti tentara ya, tentara dalam tubuh ya. Kalau tentara dalam tubuh cukup, otomatis bakteri, virus, jamur yang mau menyerang tubuh kita lebih sulit. Akibatnya kita jarang atau lebih sulit terkena penyakit. Kedua, aktivitas fisik. Mau nggak mau, suka nggak suka, olahraga itu sangat berperan penting dalam meningkatkan metabolisme. Andai kata gini, secara garis besar manusia itu terdiri dari 3 jenis tipe tubuh ya, tipe body ya. Pertama, exomorph,
Exomorph itu apa? Orang yang dari lahir dia memang kurus, kecenderungannya kurus. Kedua, mesomorph. Mesomorph ini orang yang sebenarnya imbang, nggak terlalu kurus juga nggak terlalu gendut. Ketiga, endomorph. Endomorph ini orang yang kecenderungannya gemuk terus sulit untuk kurus. Kita harus mengenal dulu tipe mana tubuh kita. Pertama itu. Oke, exomorph. Exomorph itu cenderungannya kurus. Metabolisme ditingkatkan fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Kalau insulin bagus, penyerapan makanan juga bagus. Otomatis badan lebih berisi. Ya, pertama itu. Gimana caranya meningkatkan resistensi insulin? Gimana cara meningkatkan penyerapan makanan? Olahraga. Harus olahraga, mutlak olahraga. Mungkin zaman sekarang banyak pilihan ya, kayak yang mungkin alat untuk ditempelkan klaimnya 1000 kali sit up, setara 1000 kali sit up. Silahkan, tapi menurut saya punya badan fit itu bukan sekedar melakukan, tapi masalah mental. Kalau mental kita kuat, mental kita bagus, kita poinnya bukan pengen badan bagus, bukan pengen terlihat fit, tapi mental kita itu mental yang ingin benar-benar fit dalam arti baik kelihatannya dan dalamnya. Balik lagi ke tipe tubuh mesomorph. Mesomorph ini sebenarnya yang paling bagus, paling diinginkan banyak orang. Dia nggak terlalu gemuk, juga nggak terlalu kurus. Penyerapan makanannya juga lebih baik. Yang ketiga, ini yang paling banyak, endomorph. Orang yang sulit kurus karena badannya gemuk. Minum air putih aja bobot naik. Kenapa kok bisa gitu? Karena insulinnya tidak sensitif. Kenapa kalau insulin tidak sensitif? Anggap gini deh. Insulin itu fungsinya untuk membuka jalan makanan ke sel, betul ya? Yeah. Oke. Kalau insulin itu resisten atau tidak sensitif, akhirnya kita harus makan lebih banyak supaya perut terasa kenyang. Karena perut kenyang itu adalah respon tubuh, makanan yang terserap sudah cukup. Karena insulin ini nggak sensitif, akhirnya orang yang gemuk itu makannya lebih banyak. Akibatnya apa? Pertama, berlebihan. Kedua, yang berlebihan itu akan diolah jadi lemak. Betul. Lemak sendiri sudah tahu ya nggak bagus. Gimana terus cara supaya meningkatkan insulin tadi, meningkatkan sensitivitas insulin? Sama olahraga. Makanya baik orang kurus, orang gemuk, olahraga ini akan sangat bagus sekali untuk membuat si insulin itu menjadi sensitif. Akibatnya apa? Yang kurus makan terserap, yang gemuk makan sedikit saja udah terasa kenyang. Nah, ini adalah kunci supaya pertama nggak kena penyakit diabetes ya. Kedua, badan lebih fit. Ketiga, bonus badan bisa jadi bagus kayak gitu. Biasanya disebut ini hormon pertumbuhan, meningkatkan hormon pertumbuhan, atau namanya itu HGH ya, Human Growth Hormone. Jadi human growth hormone ini gimana cara memaksimalkan produksinya? Itu dengan cara nggak begadang. Oke, saya kerjanya shift. Oke, saya kerjanya misalnya seperti saya dulu, dokter emergensi yang kita harus ikut shift malam ya shift malam, nggak ada pilihan kan ya. Ada pilihan untuk nggak begadang, lebih baik nggak usah begadang. Kenapa kok gitu? Karena tubuh itu punya jam tidur. Kita punya yang namanya hormon melatonin, kalau pernah tahu. Melatonin itu apa? Melatonin itu hormon ngantuk, hormon tidur. Gimana produksinya? Jadi kalau kalau ini dikecualikan orang yang jet lag ya, orang yang ya sudah hidupnya misalnya kita nggak keluar negeri, di Indonesia aja. Tubuh itu akan membaca mana yang pagi, siang, sore, malam. Human growth hormone itu tercipta ketika sudah senja, sudah cahaya sudah meredup, nah dia mulai naik. Makin malam
makin tambah banyak. Itu yang menyebabkan kita ngantuk. Problemnya zaman sekarang orang cenderung gadget, main HP. Sinar dari HP itu menghambat produksi melatonin. Akibatnya orang jadi sulit tidur. Salah satu cara untuk badan fit itu mengontrol penggunaan gadget. Jadi kita harus tahu, harus berpikir kalau tidak ada yang mendesak, lebih baik jam 8, jam 9 dinonaktifkan. Karena sinar dari gadget itu bikin produksi melatonin makin menurun. Akibatnya mungkin sobat sehat sendiri pernah mengalami, makin kita main HP makin nggak ngantuk. Ya, seperti itu ya. Nah, human growth hormone itu munculnya jam 1 pagi sampai 3 pagi. Itu kenapa kita kalau bisa sih sebelum jam 10 itu sudah tertidur. Karena nanti jam 1 sampai jam 3 human growth hormone, hormon pertumbuhan, hormon yang kita misalnya pegel-pegel atau kepala pusing atau misalnya habis olahraga badan sakit semua, itu akan disembuhkan. Itu secara normal ya, secara natural ya. Mungkin sobat sehat sendiri pernah mengalami ini, sering saya sampaikan ke pasien saya, memulai tidur misalnya jam 4 pagi walaupun 8 jam, bangun itu pasti pegel semua ya, pusing ya kepalanya. Dan lebih bagus misalnya tidur mulai jam 10, bangun jam 4 pagi walaupun tidak sampai 8 jam, pasti lebih seger. Itu banyak dialami. Nah, itu beberapa yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh sehingga badan jadi fit. Kalau itu bisa dilakukan terus menerus, kita akan jauh lebih fit dari sebelumnya, dan kualitas aktivitas pekerjaan, aktivitas olahraga mungkin itu akan jauh lebih bagus kayak gitu kurang lebihnya. Kalau jadi yang penting itu dari hormon, makanan, sama tidurnya itu, sama olahraga. Nah, saya juga pernah ngalamin sih dok, dulu waktu zamannya di rumah sakit, jaga malam itu kan, kita kan kalau jaga malam nggak bisa tidur. Nah, itu besoknya karena nggak tidur jadi gampang lapar, jadi makan terus, jadi nafsu makan jadi semakin meningkat. Kalau orang kurang tidur itu juga berhubungan dengan itu ya dok? Ya, kalau itu pertama kita nggak tidur, otomatis metabolisme kacau. Akibatnya apa? Insulin resistensi. Kenapa kok gampang lapar? Karena insulinnya nggak sensitif. Itu tadi, insulin kan ibarat kunci makanan ke sel. Kalau insulinnya nggak ada, ya berarti makanan nggak terserap. Itu yang menyebabkan lapar terus. Coba ini juga mungkin pernah dialami. Kalau kita makan malam, misalnya jam 10, jam 11 malam, bangun-bangun akan lapar lagi. Tapi kalau kita nggak makan malam, pagi itu masih belum lapar. Ya, itu masalahnya secara logika itu masalah insulin. Nah, kemudian ini dok, kalau kita lihat ini semakin lama itu kejadian metabolic disease itu semakin meningkat. Banyak anak kecil udah kena diabetes, kemudian obesitas itu semakin lama semakin meningkat. Itu apa penyebabnya dan bagaimana sih cara mengatasi agar anak-anak itu tidak obesitas? Ya, paling parah sih sampai saat ini ada yang usia 2 tahun sudah gagal ginjal ya. Nah, itu. Ya, ini memang ironis sekali ya. Karena pertama, kebanyakan orang tua itu nggak dibekali sama keilmuan dalam nutrisi parenting ya. Pemberian makanan dan minuman kemasan, dan yang paling sering itu SKM, itu makanan-makanan yang mengandung maltodextrin ya, yang di tubuh nanti dianggap sebagai fruktosa ya. SKM itu maksudnya susu kental manis itu? Iya, susu kental manis. Banyak mungkin orang-orang yang belum dibekali pengetahuan tentang nutrisi itu memberi minum susu anak itu dengan SKM. Sangu juga, roti tawar sama. Ya, sebenarnya itu bisa dihindari kalau orang tua mengenal masalah nutrisi memang. Yang paling bikin anak obes, diabetes, yaitu pertama pemberian gula terlalu banyak. Pemberian gula terlalu banyak akibatnya insulin resistensi atau insulinnya itu tidak sensitif, ditambah
kegiatan anak tidak ada olahraga ataupun tidak aktif di rumah aja main gadget ya. Zaman sekarang memang ironisnya itu orang tua membiarkan anak main gadget ya, dan itu berjam-jam. Yaitu dari berbagai poin itu akibatnya ya terjadi obesitas, terus diabetes anak yang dulu itu dikenal sebenarnya diabetes tipe 1. Diabetes tipe 2 itu kalau kita dulu sekolah mungkin usianya 35 tahun gitu ya. Tapi zaman sekarang makin bergeser makin muda ya. Yaitu karena pertama organ tubuh anak itu nggak sekuat orang dewasa ya. Kedua sudah dijejali sama makanan minuman manis-manis yang mengandung maltodextrin. Jadi sobat sehat juga harus teliti dalam membeli makanan dan minuman kemasan. Kalau misalnya ada kandungan maltodextrin atau gulanya terlalu banyak, sebaiknya dihindari untuk pemberian pada anak kecil. Ya sebenarnya orang dewasa juga, tapi khusus anak kecil sebaiknya jangan. Gitu. Ya. Tidur yang cukup itu juga mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan, apalagi pada anak-anak gitu ya. Iya, betul. Jadi kan sering misalnya di klinik itu tanya, "Dok, ini anak saya kok nggak setinggi teman-temannya." Padahal makanannya udah bagus, anaknya kecil gitu, kurus. Habis itu kadang kayak beratnya juga nggak mencapai, kurang. Nah itu gimana dok cara mengatasi supaya bisa ngejar tingginya atau apa? Itu faktor-faktor apa yang mempengaruhi dok? Oke, memang kalau masalah bobot dan tinggi badan itu kita juga harus paham betul bahwa pengaruh pertamanya itu genetik ya. Memang itu bisa diramalkan atau ditafsirkan itu dengan pertama tinggi ayah sama tinggi ibu ya. Itu bisa dicek, ada namanya kalkulator tinggi anak di IDAI, itu bisa dicek orang tua. Jadi pertama ekspektasi kita ke anak itu harus berkaca pada orang tuanya. Tapi bagaimana cara mengoptimalkan supaya dari misalnya kita ngitung di kalkulator tinggi anak itu ada batasnya, maksimal segini, minimal segini. Nah, bagaimana mengoptimalkan supaya sedekat mungkin dengan maksimal. Ya kayak gitu. Yang pertama memang betul mumpung masih anak dengan sel-sel pertumbuhan itu banyak sekali diproduksi, harus dioptimalkan. Ini sudah banyak sekali, bahkan dokter anak sudah bilang bahwa buah dan sayur itu memang ada vitaminnya, tapi tidak ada nutrisinya. Jadi jangan terpaku dengan buah dan vitamin. Kalau bisa malah dikurangi. Fokusnya kemana? Protein hewani. Ini sudah banyak sekali sebenarnya dokter anak ya yang menyampaikan ini bahwa diberi protein hewani, baik ayam, sapi, telur, dan lain-lain. Pertama itu nutrisi harus tahu. Jadi jangan fokus ke karbohidrat, jangan nasi putih, jangan mie, tapi fokus ke protein hewani. Pertama itu. Kedua, anak harus punya aktivitas fisik. Aktivitas fisik zaman sekarang banyak sekali. Gimnastik anak ada, atau renang bisa, atletik bisa, atau misalnya anaknya mau dileskan basket, mau futsal, silahkan. Yang penting harus ada aktivitas fisik, karena aktivitas fisik itu yang akan meningkatkan hormon pertumbuhan. Seperti itu. Ketiga, tidurnya harus cukup. Tidur ini yaitu tadi, balik ke tadi ya, banyak sekali anak zaman sekarang yang dibiarkan ya main gadget, main laptop mungkin, main game tanpa batas waktu yang jelas. Akibatnya apa? Anak sulit tidur, tidak ngantuk, bahkan malam cenderung begadang karena tidak bisa tidur. Jadi ya tetap kalau saya itu 3 poin ini harus dimaksimalkan supaya kita punya harapan ke anak itu supaya mencapai target maksimal tadi. Jadi ya pertama lihat genetik dulu orang tua. Misalnya orang tua kecil-kecil ya, tapi harapannya anak bisa tinggi, ya itu juga salah juga. Sama juga kayak orang tua dua-duanya gemuk nih misalnya, pengen anak kurus,
Ya bisa, cuma harus pertama lebih bekerja keras, kedua harus dicarikan olahraga yang bagus, kayak gitu. Oh ya. Lalu kembali lagi ke topiknya dok, fitnya ini. Supaya fit itu minimal kita olahraga atau aktivitas fisik itu 1 minggu itu berapa kali, atau mungkin dalam sekali aktivitas 1 hari itu butuh berapa jam atau berapa menit untuk bisa agar tercapai itu sehatnya. Masalah ini kita harus tahu dulu definisi olahraga itu apa. Ya, sama itu. Ada orang yang saya udah nyapu, udah ngepel, udah ke pasar misalnya, itu ya olahraga, udah keringetan. Jadi pertama, definisi olahraga yang pertama itu nggak mesti keringetan. Kedua, itu terjadi metabolisme yang meningkat. Ketiga, denyut nadi itu di antara 100. Dan itu minimal ya 30 menit. 30 menit dalam sehari. Itu saja cukup. Yang penting benar-benar fokus. Nah, untuk kalau saya apa olahraga yang disarankan tergantung usia pertama. Tapi kalau dengan usia seperti kita ya, Dok, misalnya 20 sampai 30 tahun, apa olahraga yang paling saya sarankan? Ini sudah juga banyak penelitiannya.